Halo semuanya, kali ini aku lagi ada di tempat yang luar biasa ya, dan kembali lagi di Inspira Frame. Aku juga lagi bareng sama wanita yang sangat luar biasa. Beliau adalah owner dari Chassis Polri ID atau calon siswa Polri ID ya. Di baliknya sosok perempuan yang sangat menawan gitu ya, tapi mereka punya ibaratnya punya track record hidup yang cukup menarik juga yang nanti akan kita kupas bersama-sama ya. Langsung aja kita sambut Mbak Maya Rosdiani. Ngarang. Iya, ini sebenarnya cuma plesetan aja sih ya. Oke. Tapi kayaknya lebih menjual Rosdiani deh ya. Rindani, iya benar. Ya. Maya Rindani. Oke, apa kabar Mbak Maya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nggak, tadi di awal beneran, ini cuma plesetan aja loh Mbak ya. Bukan beneran terus Maya Rosdiani ya. Maya Rindani, aku juga tahu kok Maya Rindani. Kita pernah ketemu beberapa bulan lalu Mbak ya. Pernah beberapa event sih sebenarnya. Beberapa event gitu ya. Tapi kita kan nggak pernah ngobrol secara lebih mendalam gitu ya. Dan ternyata sebenarnya aku udah tahu Mbak Maya itu dibalik dari Chassis Polri ID gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol tentang Chassis Polri ID nih Mbak, aku selalu biasa punya 5 ultimate question. Apa itu? 5 pertanyaan yang menjadi pamungkas nih sebelum nanti kita mulai ya. Oke, jadi satu pertanyaan, satu kata, nanti dijawab juga satu kata. Oke. Bisa Mbak ya? Bisa. Bisa dong. Oke, satu pertanyaan. Pertanyaan pertama, rumah. Suami. Suami. Oke, suami. Sayang. Sayang. Wih, kok romantis banget ya? Aku jadi iri ini ya. Ya kan harus sayang-sayangan. Benar, ngapain menikah kalau tidak saling sayang? Betul ya. Terus yang kedua itu 3 ya berarti tadi kan? Tadi yang pertama kan rumah, suami. Yang ketiga itu Jogja. Istimewa. Bisnis. Harus berkembang. Berkembang. Ayah. Idola. Idola luar biasa ya. Jadi yang terakhir ayah tuh sebagai idola ya. Kalau suami itu tersayang. Iya dong. Luar biasa ya. Jadi iri nih ya. Yang jomblo-jomblo jadi iri. Oke, tapi nanti kita bakal bahas itu. Tapi aku pengen mengupas lebih dalam mengenai Chassis Polri ID nih Mbak nih ya. Awalnya gimana Mbak kok bisa punya ibaratnya punya keinginan buat bangun Chassis Polri ID itu awal banget tuh gimana sih Mbak ceritanya? Oke, ini mau panjang atau pendek nih? Ya secukupnya. Iya. Sebenarnya Chassis Polri ID itu kita adalah bimbel online untuk masuk Polri ya. Oke. Nah kalau Chassis misalnya itu calon siswa ya? Betul, calon siswa. Jadi mereka itu memang nyebut mereka tuh calon siswa. Sama kayak sebutan misalnya mahasiswa baru kan maba. Oke. Nah itu sebutannya mereka, Chassis gitu. Mereka nyebutnya gitu, ya udah aku jadiin brand aja. Biar gampang kan? Oh oke. Iya. SEO-nya jadi organik kan? Iya sih, jadi natural gitu. banget ya. Betul, dan gampang diingat. Itu kan sebenarnya. Iya benar sih brand. Ya. Kalau nggak salah Mbak Maya itu kan basically dari psikologi ya? Betul. Tapi kok kenapa bisa ibaratnya kayak banding setir ke bisnis Polri gitu? Maksudnya buat arah bimbel online gitu tuh awalnya gimana sih? Melihat peluang itu dari mana gitu Mbak Maya? Sebenarnya ini tuh adalah bisnis saya yang kesekian gitu. Kalau misalnya pikir-pikir, iya, jadi saya tuh udah mulai bisnis, ya ibaratnya belajar jualan itu tuh dari sejak Bapak meninggal kan di 2014. Jadi sebenarnya 2014 ke 2021, 2020 itu kan ya 6 tahun, 7 tahun gitu loh. Jadi itu bukan tiba-tiba ada, tapi ini hasil dari bagaimana saya tuh nyari tahu sebenarnya saya tuh sukanya apa. Saya itu dibayarnya karena apa. Gitu. Jadi kalau dulu kan nggak tahu konsepnya, tapi kalau sekarang mungkin teman-teman nanti bisa nyari tahu namanya ikigai. Itu biasanya dipakai di Jepang juga. Jadi kita tuh cari tahu bahwa kerja itu bukan cuma passion doang, tapi ya kita harus dibutuhkan juga gitu loh, dan kita harus bisa dibayar. Intinya gitu. Mulai dari situ mulai tercetuslah kepingin buka Chassis ID gitu. Bukan dari situ masih jauh. Jadi saya udah nyoba jualan, ikut MLM Awalnya gitu. jualan apa nih Mbak? Pernah jualan jilbab, pernah jualan souvenir, pernah juga waktu itu mau nyoba travel and tour gitu. Iya, zaman itu. Terus jual bunga buat wisuda. Iya, banyak. Gitu ya. Terus akhirnya agak lama itu di MLM jual kosmetik. Gitu. Jual kosmetik sempet 1 sampai 2 tahun gitu. Tapi terus saya mikir kayak kok
kayaknya kalau ke produk itu agak kurang cocok gitu loh, nggak tahu, nggak feel aja gitu. Nah terus sampai akhirnya apa ya yang cocok. Nah waktu lulus kuliah itu saya tuh emang suka ngajar sebenarnya. Ya udah jadi saya mulailah dari ngajar private gitu, sambil saya jadi asisten kerja juga, jadi asisten psikolog. Terus akhirnya saya pertama kali banget itu beli franchise-nya kursus bahasa Inggris gitu dari brand Jogja tuh saya kembangkan di Balikpapan. Nah terus di situ saya ngerasa bahwa wah ini menyenangkan sekali ya ngelihat. Dari awalnya di Balikpapan tuh. Di Balikpapan, aslinya di Balikpapan tuh. Nah itu di situ kayak wah menyenangkan sekali ya ngelihat orang berproses dari nggak bisa jadi bisa. Gitu. Terus ngelihat laporan keuangan jasa tuh lebih gampang, jauh lebih gampang daripada produk ya. Iya, gitu kan. Jadi mikirnya, oh ini aku nih gitu. Ketemunya akhirnya memutuskan oke, berarti ke depannya kalau mau bisnis berarti bidang jasa dan pendidikan. Karena gitu. mungkin emang jalannya di jasa ya, bukan di produk. Sukanya gitu. Sukanya gitu. Oke, menarik sih. Nggak pernah kepikiran untuk ke Polri gitu kan. Nah itu awalnya gimana tuh? Kok bisa masuk ke Polri gitu kan? Padahal jasa lembaga bukan public speaking ya, tapi bimbingan gitu ya. Betul, bimbingan kan, belajar. Bimbingan belajar kan banyak gitu ya. Iya. Kok kenapa nyasarnya anak-anak Polri nih? Nah, jadi ceritanya kalau misalnya kita dengar bimbel untuk Polri, itu pasti semua orang akan bilang mahal. Satu kata mahal. Benar. Saya udah survei tuh start from 7 jutaan kalau mau bimbel gitu. Nah, di 2019 saya tuh nggak sengaja gitu kan, diminta untuk ngajar ceritanya. Mbak, ini ada tes TPA-nya polisi gitu loh. Terus habis itu Mbak Maya kan basicnya psikologi, pasti bisa. Terus saya pikir, apa yang mau diajarin kalau psikologi gitu kan. Tapi waktu itu karena kebetulan saya butuh dana untuk menikah. Balik lagi ya. Mulai dari kepepet ya. Betul. Terus akhirnya ya udah saya ngajar waktu itu. Terus habis ini materinya apa gitu. Ini nanti sambil tanya aja gitu. Nah kebetulan itu kan saya tuh ngajar berarti kan anak-anak cowok lah ya, usia 18, 17 gitu. Dan itu secara online Mbak Maya? Enggak, itu masih belum. Di lembaga itu masih 2019 kan belum pandemi. Itu masih tatap muka. Jadi sekelas misalnya 15 orang kayak gitu saya ngajar. Nah, dari situ saya deket sama mereka. Deket sama mereka saya ngobrol-ngobrol banyak sampai satu titik di mana saya sadar bahwa kok ilmu yang saya kasih ini, materi yang mereka dapetin ini cuma bisa mereka dapetin kalau mereka bayarnya mahal gitu loh. Mas. Terus saya mikir, berarti kasihan dong kalau mereka dari keluarga menengah ke bawah, mereka nggak punya kesempatan dong untuk belajar hal yang sama. Padahal justru mimpi mereka lebih besar. Toh mereka kan mau jadi polisi biasanya untuk menaikkan derajat orang tua lah. Mereka jadi tulang punggung. Beda dong kalau anak orang kaya, mereka punya banyak pilihan. Artinya ini bisnis itu nggak cuma sebatas kayak dari awal tuh emang cari profit aja ya, tapi kayak ngebantu juga gimana orang-orang yang kayaknya mungkin dari kalangan yang bukan menengah ke atas gitu bisa juga masuk ke Polri, masuk di Chassis Polri ID. Betul. Keren. Oke, luar biasa ya. Terus Chassis Polri ID ini kan kalau sekarang di online Mbak ya? Nah karena terus akhirnya itu berlanjut ceritanya nih 2019 tadi menikah kan ceritanya. Menikah, suami saya di Jogja. Nah suami saya tuh nggak mau LDR dari Balikpapan, dari Balikpapan gitu. Nggak mungkin dong ya. Nggak mau. Sampai akhirnya saya tetap ngotot lah ceritanya. Enggak, aku mau ngajar di Balikpapan gitu. Pulang pandemi, saya nggak ketemu 3 bulan. Terus di situ saya sadar bahwa Mai cukup. Maksudnya kayak Mai cukup, dunia tuh nggak selesai-selesai. Kan udah nikah, komit nikah ya bakti sama suami. Ya udah akhirnya saya itu masih ada bimbel saya yang bahasa Inggris di Balikpapan. Saya juga punya private untuk mata pelajaran anak sekolah gitu. Ya udah saya lepasin itu, saya ke Jogja. Saya bismillah aja. Bismillah tuh saya bilang, ya Allah pokoknya saya mau bakti sama suami, tolong dikasih jalan gitu. Terus saya ingat, terus ada temen nyeletuk, Mai kan kamu pernah ngajar polisi, itu dah materinya dijadiin e-book gitu. Terus akhirnya saya, ya udah saya nekat aja, saya bikin, itu Februari 2020. Saya mulai jual 17 Februari 2020, 1 bulan kemudian pandemi. Luar biasa ya, langsung baru buka gitu ya, langsung dikasih tantangan gitu ya. Tapi justru itu jadi berkah. Jadi survive gitu ya kitanya ya. Bukan kalau survive kan mungkin kesulitan ya. Ini tuh berkah Mas. Bayangkan sekarang semua orang bimbel offline. Ya. Pandemi tutup dong. Iya dong, pasti ya. Pilihannya kemana? Online dong pasti. Yang punya cuma saya waktu itu. Benar. Jadi itu berkah gitu loh. Pelopor juga berarti ya untuk. Iya, salah satu waktu itu di tahun pertama kita belum punya kompetitor bahkan. Gitu. Karena untuk bisnis di bidang bimbel apalagi kayak polisi, TNI, kedinasan itu mereka biasanya memang ya ada figur-figur di belakangnya, kemudian dia tatap muka yang harganya mahal itulah gitu. Oke, ini studio agak panas kayaknya ya.
Lagian juga udah mulai agak malam. Nah, ngomongin chassis Polri ID nih Mbak, sebulan atau biasanya mereka tuh daftarnya per periode atau per bulan gitu Mbak? Oke, jadi pembukaan Polri itu kan setiap tahun biasanya ya? ada di bulan Maret gitu. Okay. Nah, tapi mereka persiapannya ada yang mulai 6 bulan, ada yang 1 tahun. Jadi biasanya kita ramainya itu di 6 bulan lah. 6 bulan menuju pembukaan, 3 bulan menuju pembukaan. Jadi sebenarnya sistemnya sama kayak kalau bisnis punya sekolah kan bukanya cuma 1 tahun sekali. Gitu. Berarti 1 tahun sekali gitu ya? Iya, poinnya tuh sebenarnya 1 tahun sekali. Satu kali periode berapa banyak tuh ya yang daftar Mbak di chassis ID? Chassis Polri ID kalau di tahun yang untuk yang sekarang nih yang 2022 itu kita punya murid online tuh sekitar 1.800 sekian. 1.800 sekian? Ya. Keren banget ya. Itu update sih, tapi belum nambah lagi karena itu update sebelum kan mereka tuh tesnya banyak gitu loh, ada apa kayak gitu. Itu kemarin pertengahan. Saking banyaknya orang minat jadi Polri kali ya Mbak ya? Betul, jadi pendaftar Polri itu per tahun kurang lebih yang tahun ini ada 130.000. Jadi biasanya 100 sampai 130.000 range-nya kayak gitu. Sekitar itu ya? Betul, dan kita bayangkan sekitar sebanyak itu pasti menengah ke bawah tuh lebih banyak loh. Oke, menengah ke bawah lebih banyak, mereka nggak ada yang memfasilitasi mereka. Jadi sebenarnya mimpi kita tuh adalah bagaimana kita itu mau membuat mereka tuh percaya bahwa siapapun tuh bisa jadi Polri. Kamu tuh nggak butuh uang yang banyak, yang kamu butuh kamu harusnya pintar, kamu sehat, gitu. Dan kita bantu. Kalau nggak salah kan ayah sebagai polisi dulu ya. Betul. Berarti ada korelasinya nggak sih Mbak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ayah saya tuh atau terinspirasi zaman dulu. Oke. Iya. Mungkin inspirasinya gini. Ayah saya itu jadi polisi di Balikpapan. Tapi kan beliau tuh orang Surabaya. Jadi beliau lulus SMA tuh nekat ke Kalimantan karena mikirnya kayak kalau aku bertahan di Surabaya, keluargaku kan bapak juga menengah ke bawah ya, bisa bilang miskin lah keluarga bapak tuh. Jadi menurut dia kalau dia nggak ngerantau ya dia nggak bisa berkembang. Nekatlah dia ke Balikpapan, dia daftar polisi 2 kali sampai akhirnya keterima. Dan bapak kan bener-bener nggak pakai uang, orang emang keluarganya nggak punya uang gitu. Nah tuh saya mikir, oh berarti mungkin ini loh mimpi yang bisa saya bagikan juga gitu lewat Chassis Polri ID. Dari peluang itu dijadiin sebuah bisnis dan alhamdulillah sampai sekarang Chassis ID sudah mulai besar ya artinya ya. Iya, Chassis Polri ID berkembang, tapi juga pada akhirnya kita juga harus terus berinovasi karena di tahun ketiga ini banyak kompetitor karena kan ini bisa peluang nih banyak kompetitor dengan teknologi yang lebih canggih. Jadi kita juga terus meningkatkan kualitas kita terutama di bagian teknologi. Oke, Chassis Polri ID nih harapan buat kedepannya seperti apa Mbak? Harapannya sih sebenarnya kita pengen banget terus bertumbuh dan juga meluaskan manfaat. Itu sih yang selalu kita gaungkan ya, bahwa kita itu besar supaya kita tuh bisa jauh lebih bermanfaat gitu. Jadi itu sih harapan. Jadi nggak cuma profit aja, tapi juga asas kebermanfaatannya harus ada ya. Karena kan profit sebenarnya bonus. Ketika kita melengkapi kebutuhan orang, ketika kita bantu orang, kan banyak bantuan ke kita. Keren banget ya. Nanti bakal dikasih notes-nya di layar di bawah gitu ya. Itu buat jadi quotes of the day. Oke, luar biasa. Nah, terakhir nih Mbak, harapan Mbak Maya ya buat anak-anak muda yang barangkali di sana itu kepengen buka sebuah usaha gitu ya, dan mereka belum menemukan jati diri barangkali gitu ya, ingin mencoba berwirausaha seperti itu dan mereka masih bimbang mungkin di luar sana gitu. Buat teman-teman Inspiraframe, pesannya apa nih Mbak? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bisnis itu kita nggak boleh goblok sih. Buat aku itu. Jadi kita butuh nekat tapi nggak boleh goblok. Artinya harus belajar. Jadi kalau misalnya aku mau bisnis ya aku harus belajar dulu. Aku harus tahu ini apa, itu apa. Tapi sambil jalan. Jadi dua-duanya jalan kayak gitu. Dan mungkin pesannya cari mentor yang bisa ngajarin. Karena bisnis itu sebenarnya kan banyak banget teorinya. Nah tinggal kita nanti cocok sama teori yang mana, yaudah kita praktekin itu. Gitu. Dan kuncinya sih kalau buat saya sejauh saya belajar, bisnis itu tentang memenuhi kebutuhan market. Jadi jangan bikin produknya dulu ya, tapi lihat dulu nih misalnya saya tuh mau bantu siapa, dia butuhnya apa. Nah, baru kita bantu dia dengan kebutuhannya. Wah, keren banget sih. Terakhir nih sebelum kita menutup video kali ini gitu ya, Mbak. Tadi kan dibilang suami itu kan tersayang gitu ya. Ya nggak sih tadi di 5 Ultimate Question ya. Bener. Seberapa besar nih peran dari suami buat Mbak Maya tersendiri? Suami saya tuh satu ridhonya sih ya. Itu yang saya butuhin. Karena buat saya sampai detik ini
yang bikin saya ada di sini tuh ridhonya suami saya. Coba waktu itu maksudnya saya tuh nggak kayak, saya tuh masih kekeh sama saya tuh pengen bisnis, saya tuh pengen ini tuh ya mungkin saya nggak ada di sini. Jadi ridhonya dia itu yang bikin jalan saya tuh jadi mudah. Terus habis itu saya juga jarang ngomongin bisnis sebenarnya sama suami saya. Bahkan saya membatasi. Jadi kalau saya pulang ke rumah ya saya tuh istri. Saya nggak akan ngomongin kerjaan. Jadi kayak tahu penempatannya ya. Kalau lagi di luar ya bisnis, kalau lagi di dalam rumah berarti ya udah kita tuh satu keluarga rumah tangga gitu. Iya benar kayak gitu. Karena saya pengennya ketika saya di rumah dia ngerasa istri saya, bukan Maya pengusaha enggak gitu ya. Suami ya. Iya ya. Iya. Menarik, luar biasa ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Kalau misalnya teman-teman kepingin barangkali calon Polri gitu ya di seluruh Indonesia kepingin bimbel gitu ya. Buat di sana banyak sekali ini ya Mbak, apa namanya proses buat mengikuti trainingnya gitu ya Mbak ya. Betul, kita ada pembelajarannya kan. Jadi ada tes-tesnya itu kayak misalnya akademik, psikologi, jasmani. Nah itu kita ada layanan bimbel online-nya melalui WhatsApp, melalui Zoom. Kita juga punya e-book yang bisa dipelajari secara mandiri. Wow, menarik ya. Nanti bisa hubungi, ada di Instagramnya Chassis Polri ID ya Mbak ya. Nanti kita kasih link di bawah kayak gitu. Dan juga kalau misalkan mau tanya seputar bisnis juga sama Mbak Maya bisa gitu. Instagramnya nanti kita kasih di bawah juga. Iya. Dan terima kasih Mbak Maya sudah ngobrol kali ini. Sebenarnya kita pengen banyak ngobrol tentang Chassis Polri ID ya. Cuman kayaknya harus di video selanjutnya karena harus lebih panjang lagi kalau mau mengupas Chassis Polri ID gitu ya. Dan terima kasih buat waktunya Mbak Maya, sukses terus buat Chassis Polri ID gitu. Jangan lupa nanti kita ada kolaborasi yang lain gitu ya. Siap, terima kasih. Mbak Maya, terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel iFrame Multimedia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.